Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8, 8A, 8B, 8C, dan 8D. Nah, kali ini Ibu akan mencoba melakukan praktikum tentang ayunan bandul sederhana. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah pertama adalah tali. Nah, di sini talinya nanti kita pakai ada 3 tali. Ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, dan ada yang 30 cm. Nah, talinya ini boleh tali apa aja yang ada di rumah kalian. Kebetulan ini Ibu ada tali sisa ujung pulpen gitu. Kalau kalian adanya di rumah benang jahit boleh, benang wol boleh, atau mungkin tali rafia, nggak apa-apa, apa aja boleh gitu ya. Jadi pertama kita butuh tali, lalu kita butuh bandul gitu. Bandulnya ini boleh sesuatu yang berat, boleh batu ya, yang gampang kalian temukan. Atau di sini Ibu pakai penghapus nih, Ibu pakai penghapus. Nah, selanjutnya itu kita butuhkan gantungan. Nah, gantungannya itu kalau bisa yang jaraknya itu nanti sebelah kanan kirinya itu kosong. Jadi nanti kita bisa melihat pergerakannya secara nyata. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama, ini kan ada tali ya. Nah, talinya di bagian ujung nanti kalian ikat bagian ujung talinya dengan si bandul atau penghapusnya. Kebetulan di sini Ibu pakai bandulnya itu penghapus. Jadi kalian ikat talinya di penghapus seperti ini. Oke, ya. Jadi kalian ikat. Nah, kalian ikat seperti ini. Nih ya, udah keikat ya. Oke, selanjutnya kalian siapkan nih. Di sini Ibu ada gantungannya, Ibu buat dari 2 buah botol ya. Terus di tengah-tengahnya Ibu kasih semacam penggaris atau apapun gitu yang bisa jadi acuan untuk kalian. Nah, kalau sudah talinya ini kalian ikat ya. Kalau sudah talinya nanti kalian ikat di bagian penggarisnya ini gitu. Sebentar ya. Nah, nanti jadinya seperti ini kurang lebih ya. Kalau sudah seperti ini, kalian siapkan lagi stopwatch atau HP gitu. Jadi, saat nanti kalian akan menggoyangkan bandulnya ini, kita akan mulai untuk menghitung waktunya. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, kalian akan memulainya itu dengan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya, dan juga nanti getarannya itu kita membutuhkan sebanyak 10 getaran gitu ya. Oke, di sini Ibu udah siapin stopwatch nih ya. Ibu udah siapin stopwatch, dan ingat nanti Ibu akan tarik ke bagian belakang nih ya. Jaraknya atau simpangannya boleh berapa aja, terserah kalian. Mau jauh atau mau dekat, nggak apa-apa gitu ya. Jadi karena Ibu mulainya dari belakang ya, nanti saat Ibu lepaskan, satu getarannya berarti adalah 1 kali getaran dari belakang menuju ke tengah, ke depan, ke tengah, dan ke belakang lagi. Jadi secara sederhananya 1 getaran itu adalah jarak dari 1 titik awal menuju ke titik awal itu kembali gitu. Jadi langsung kita mulai aja praktikumnya ya. Sekarang kita akan coba untuk melepaskan ini menjadi dan menghitung menjadi 10 getaran gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, sebentar, kita siapkan dulu stopwatchnya. Nah, ini stopwatchnya udah Ibu siapin, Ibu taruh di sini ya. Oke, dan kita mulai tarik. Ini sambil kita menghitung stopwatchnya. Oke, kita mulai 1. Oke, kita mulai goyangkan dulu sampai nanti dia itu lebih stabil nih. Oke, nah Ibu mulai ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru kita stop. Nah, ternyata di sini waktu yang diperlukan ini adalah untuk 10 kali getaran, yaitu dia membutuhkan waktu sekitar 10 detik, 10 detik lebih ya, lebih sedikit 0,25 detik. Jadi nanti kita bisa simpulkan bahwa dalam tali yang 10 cm ini ternyata 10 kali getaran itu membutuhkan waktu sebanyak 10 detik gitu. Tinggal kalian catat nanti di tabel yang sudah Ibu buat atau yang sudah Ibu berikan ke kalian gitu. Oke, ini tabel yang sudah Ibu buat untuk kalian semua. Tadi pada panjang tali 10 cm dengan banyaknya getarannya itu 10 kali, ternyata kita membutuhkan waktu sekitar 10 detik gitu. Jadi Ibu sudah tulis ya di sini 10 detik. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam 10 kali getaran pada tali yang 20 cm. Nanti kalian catat berapa detik. Pada tali dengan 30 cm kalian catat berapa detik gitu ya. Nah, tugas selanjutnya kalian akan mencari tahu tentang frekuensi dan periodenya gitu. Nah, sekarang Ibu akan jelasin sedikit mengenai frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik gitu. Simbol dari frekuensi ini adalah F. Jadi F sama dengan N. N itu apa? N itu jumlah getarannya. T-nya itu apa? T-nya itu waktu yang dibutuhkan gitu. Coba kita lihat dari soal di atas. Ternyata tadi jumlah getarannya itu 10 dan waktu yang dibutuhkan 10. Sehingga jika kita mendapatkan waktu yang dibutuhkannya 10 ya, coba Ibu misalkan yang di bagian bawahnya ini kita membutuhkan misalkan ya setelah praktikum 30. Jadi kalau yang pertama frekuensinya kita cari banyaknya getaran. Getarannya adalah 10. Dibagi waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkannya 10. Nah, 10 dibagi 10 berarti 1. Berarti frekuensinya di sini bisa kita tulis sebesar 1 Hz. Satuan frekuensi itu adalah Hz gitu ya. 1 Hz. Jadi tadi frekuensinya banyaknya getaran atau jumlah getaran dibagi waktu. Kalau yang kedua gimana Bu? Yang kedua juga sama. Cara mencari frekuensinya banyaknya getaran dibagi waktu. Artinya 10/30. Jadi 1/3 Hz. 1/3 itu sekitar 0,3 Hz gitu. Nah, kalau periode itu apa sih? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Satuan periode itu adalah second atau detik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, periode rumusnya adalah banyaknya waktu dibagi jumlah getaran. Sedangkan tadi frekuensi banyaknya getaran dibagi waktu yang dibutuhkan. Jadi hubungan antara frekuensi dengan periode ini adalah saling berbanding terbalik gitu ya. Kalau frekuensi N dibagi T, kalau periode T dibagi N gitu. Sekarang kita hitung bagaimana mencari periode yang pertama ini. Periode yang pertama ini berarti kita cari waktu yang dia butuhkan berapa? 10. Banyaknya getarannya berapa? 10. Sehingga periodenya 1 detik atau 1 second. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua sama, tinggal kita hitung ya, berarti waktunya ternyata dia 30. Dibagi jumlah getarannya berapa? Jumlah getarannya 10. Jadi nanti periodenya adalah 3 detik.
Artinya, dalam melakukan 1 kali getaran itu, dia membutuhkan waktu sebesar 3 detik, seperti itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih tugas kalian. Dan di lembar yang sudah Ibu kasih, nanti ada bagian yang D. Ini untuk tabel ini adalah bagian yang C ya. Nah, bagian yang D-nya itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira panjang tali, apakah panjang tali ini menentukan frekuensi, menentukan periode yang berbeda? Kira-kira semakin panjang talinya, bagaimana frekuensinya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Dan bagaimana hubungan panjang tali dengan periodenya? Itu semua ada di bagian D, dan kalian kerjakan, boleh kalian cari di internet ataupun di buku gitu ya. Dan kalian tuliskan jawabannya dengan jawaban kalian sendiri gitu. Oke, sekian dari Ibu untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti dan dikumpulkan tugasnya ya. Boleh dikumpulkannya di Google Classroom seperti yang sudah Ibu kasih tahu sebelumnya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.